Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai sahabatku. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan, kreasi, serta teknik dan budidaya yang saya lakukan sahabatku ya. Oke sahabatku, pada kesempatan kali ini di awal saya selalu doakan agar semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan untuk rezeki selalu dilancarkan, diberikan kelancaran dalam segala usaha, karya, dan pekerjaan sahabatnya. Baik sahabatku, ini kita sedang mengecek programan kaki bahan bonsai waru lokal sahabatku ya, yang kurang lebih sekitar 6 bulan lalu saya lakukan pemrograman awal akar dengan metode teknik kupas kambium ya sahabatku ya. Ini kambiumnya saya pecah, kemudian saya kuliti ya, atau saya kelupas kulitnya, kemudian di bagian dalam kayunya itu saya biarkan sahabatku ya. Jadi sudah kurang lebih 6 bulan. Sekarang kita akan review ya. Nah ini kita akan lakukan pengecekan di bagian akar. Itu nanti saya akan bantu dengan air sahabatku ya. Saya siram dulu, saya sikat ya agar tampak jelas ya. Ini lumayan kering karena musim kemarau sahabat ya. Oke, kita lanjutkan sahabat ya untuk melakukan pengecekan akarnya bahan bonsai waru lokal ini ya. Nah, ini saya cuci dulu ya untuk akarnya sahabat ya. Untuk bahan yang saya tanam ini, yang saya program ini hasil cangkokan sahabat ya. Ada 4, nanti kita cek semuanya satu-satu ya. Kita mulai dulu ya dari yang pertama ini. Nah, jadi setelah turun cangkok ini saya pecah di bagian kambium seperti tadi saya sebutkan ya. Kemudian saya kelupasi, tidak seperti pecah batang yang reguler ya, yang biasa dilakukan mungkin ya. Ini tujuannya untuk percobaan sahabatku, mengetahui hasilnya seperti apa. Nanti ketika pecahan-pecahan ini sudah menutup, hasilnya seperti apa juga ya. Jadi tidak ada salahnya kita coba ya. Ini sepertinya akarnya cukup bagus ya. Hanya saja ini memang media di ground ini kurang begitu subur sahabat ya. Kurang pupuk mungkin ini di bagian atas ya. Jadi mungkin nanti kita tambahkan pupuk ya. Mungkin pupuk kambing saja cukup ya. Untuk di bagian atas kita campuri medianya agar pertumbuhan akar-akar ini lebih cepat membesar, dan harapannya untuk pecahan-pecahan ini bisa cepat menutup keseluruhan ya, dan menyatu dengan pecahan yang lain ya. Mungkin nanti kalau perlu penyesuaian kembali di depan kita lakukan setelah bahan ini cukup bagus ya hidupnya ya. Ini pastinya kurang subur kalau seperti ini ya. Nah, baik sahabatku, jadi seperti ini ya, kita sudah cuci ya untuk perakarannya. Jadi penampakan dari pecahan kambiumnya seperti ini sahabat ya. Di sini sahabat simak sudah jalan untuk kambiumnya ya. Dari semula pipih menjadi agak silinder sekarang ya. Mungkin kita bisa lihat lebih dekat sahabatku ya. Karena untuk akar ke bawah ini juga sudah ada yang mendominasi ya pada setiap pecahan ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih subur nanti ketika kita pupuk ya. Dan untuk pecahannya ini semakin rapat dan akhirnya menutup ya harapannya. Nah, untuk perakaran di bagian bawah ini sudah sampai ditatakan ini ya, sudah sampai ditatakan, dan untuk persebarannya cukup bagus, cukup sesuai ya sudah sahabat ya. Ini tinggal kita atur-atur sedikit saja, kita arahkan saja dengan cara seperti ini ya. Nah, untuk akar yang seperti ini ya, ini arahnya agak kurang bagus ya. Mungkin walaupun ini cukup mendominasi ya, mungkin ke depan kita akan buang ya, karena akarnya membentuk yang tidak sesuai ya dengan harapan ya. Agak mendatar kemudian menekuk seperti ini. Ini ke depan kita akan potong ya rencana ya. Kita tunggu dulu nanti akar lain yang bisa menggantikan ini ya. Karena ini saya lihat cuma satu akar ini yang mendominasi, yang lain masih pendek-pendek ini ya. Seperti demikian. Untuk keliling kita coba perhatikan sahabat ya. Nah, jadi di setiap pecahan sudah ada akar-akar yang mendominasi ya, 1-2 akar ya.
Jadi semoga cepat menutup. Nanti kita coba lihat kelilingnya. Di bagian belakang juga sudah cukup bagus. Ini sudah panjang akarnya nih. Untuk arahnya juga sudah sesuai semua. Saya akan coba atur sedikit ya untuk akarnya agar tidak ada yang ke bagian dalam ya. Sudah cukup bagus juga ya, arahnya ke luar ya. Kalau ke dalam tentunya kurang bagus ya. Di bagian dalam ini kayunya sudah lapuk sepertinya, sudah hilang ya untuk kayu dari pohon baru ini ya. Tinggal pecahan dari kambiumnya yang dulu kita program ini ya. Yang ini juga sudah cukup bagus sahabat, arahnya sudah bagus. Kita buka-buka saja seperti ini ya. Rencana kita buat pecahan akar nanti ke depan ya, setelah akar-akar ini cukup bagus untuk diproses kembali ya. Ini juga sudah, ini ada akar juga yang mendominasi ya, ada 2 akar di sini. Yang ini juga sudah cukup. Jadi yang ini cukup bagus ya untuk keadaan akarnya ya. Nah, ini bekas-bekas cangkokan kemarin. Untuk akar-akar ini ke depan tentunya kita akan bersihkan juga ya. Tapi sementara untuk menjaga akar-akar yang lain ini besar dulu ya, baru nanti kita akan buangi akar-akar yang pendek-pendek yang mungkin tidak bagus ini ya, atau sudah mati mungkin ya, bekas cangkokan dulu ini ya. Oke, untuk yang pertama sudah cukup sahabat ya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk bahan yang kedua ya. Mudah-mudahan juga keadaannya cukup baik di bagian akar ya. Nah, ini untuk bahan waru lokal yang kedua ya, yang kita proses akar dengan metode atau teknik pecah dan kupas kulit kambium ya. Ini untuk kayunya sepertinya masih di bagian dalam ya, tidak yang seperti yang di awal itu sudah lapuk ya, mungkin dimakan rayap sahabatku. Ini kita coba periksa juga ya, mudah-mudahan cukup bagus juga ini. Nah, ini untuk yang kedua sudah kita cuci juga. Jadi untuk akarnya bisa kita lihat ya. Ini saya sikat dulu agar kelihatan untuk yang ke ground ya. Nah, jadi seperti ini sahabatku. Hampir sama seperti bahan yang pertama ya. Ini sudah mulai jalan juga untuk kambiumnya di bagian dalam ya. Mungkin nanti ke depan kalau lebih subur mungkin dia akan membentuk silinder ya, harapannya ya, dan bergabung menjadi satu di bagian atas. Nanti kita baru program lagi, pecah lagi mungkin ya. Setelah benar-benar tertutup ini ya, kita pecah untuk membuat karakter akar lagi di bagian bawah dan pecahan akar tentunya ya. Ini beberapa ada yang busuk atau mati sepertinya untuk akarnya ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting untuk beberapa akar sudah ada yang mendominasi. Kita lihat juga indikatornya dari pertumbuhan kambium baru ya pada masing-masing pecahan kambium akar ini ya. Jadi seperti ini sahabatku. Ini untuk posisi akar juga sudah cukup bagus, sudah cukup lebar ya. Kita lihat keliling coba ya. Oke, bagian belakang juga sama, cukup bagus ini, tidak ada akar yang ke bagian dalam ya. Saya coba periksa saja.
Oke, ini sudah. Bagian sebelahnya lagi. Nah, ini kurangnya di bagian ini ya sahabat ya. Di bagian ini cukup besar ya untuk pecahannya, atau jaraknya cukup besar. Ini perlu perlu teknik atau trik ya, mungkin nanti ke depan ya, untuk mengurangi besar jaraknya ini. Atau mungkin kita akan coba lakukan penyesuaian lagi ke depan ya. Ini agak kita sungkupkan ya, kita cungkupkan maksudnya. Kita cungkupkan seperti itu, kita tarik ke dalam sedikit lagi ya, agar tidak terlalu lebar seperti ini. Tentunya nanti akan berbeda ya ketika penutupan ya. Jika kesuburannya rata-rata, tarikan nutrisinya rata-rata sama ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Ini bekas cangkokan ya, akarnya ini ya sudah lapuk ya. Ini ada 2 akar di sini pecahan ya. Nah, ini kita maksimalkan dulu di sini ya. Ya, jadi seperti ini sahabatku. Kekurangan yang kedua di sini ya, untuk pecahannya ada 2 yang terlalu lebar ya. Nah, jadi ini kita akali, nanti kita tarik lagi ya. Oke, untuk yang kedua mungkin cukup ya. Saya akan lanjutkan untuk bahan yang ketiga sahabat ya. Oke, ini dia untuk bahan waru lokal yang ketiga sahabatku ya. Ini sepertinya untuk pancangnya lepas ya dari tanah ini. Jadi pohonnya agak doyong ya sahabat ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita perbaiki. Ini mungkin kita buka dulu ya. Ini kita lepas saja dulu. Saya akan perbaiki dulu untuk pancangnya ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Kita sudah benarkan untuk pancangnya, kita perbaiki tadi. Kita coba cek juga akarnya sahabat. Nah, yang untuk nomor 3 ini ya, ini juga cukup bagus sudah akarnya sahabat ya. Persebarannya sudah cukup bagus dan banyak akar yang sehat-sehat ya sahabat ya. Ini kita perlu pupuk lagi untuk pembesarannya. Saya akan coba korek-korek untuk arah akarnya juga ya. Kita sesuaikan saja. Sepertinya memang karena dari awal sih kita sudah settingkan atau tanamkan pengaturan akarnya dengan cukup bagus ya. Jadi saat pertumbuhannya juga tentunya arahnya tidak terlalu menyimpang ya sahabat ya. Mungkin memang ada akar-akar yang arahnya bersilangan seperti ini mungkin pada saat pencangkokan ya. Arah akarnya sudah seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya sahabat ya. Ini tentunya nanti akan membesar kalau subur ya. Dan menutup satu sama lain, mudah-mudahan bisa membentuk karakter kaki waru yang cukup ngepen ya. Dibantu dengan pecahan dan kupasan kulit kambiumnya nih ya. Untuk kayunya di bagian dalam ini masih nih ya, hanya yang pertama itu tadi lapuk ya. Nah, kita coba lihat keliling juga ya sahabat ya. Nah, ini ya, ini dari bagian depan tadi. Kita coba lihat keliling, ini juga sudah cukup bagus di bagian ini ya. Kemudian di bagian sebaliknya sahabat, untuk pecahannya rata-rata hampir sama ya, jarak pecahan kulit kambiumnya ya. Nah, setiap pecahan sudah ada akar-akar yang mulai mendominasi. Seperti di awal tadi saya katakan ya, memang kita perlu pemupukan ini ya. Nah, kemudian di bagian terakhir sahabat ya, di bagian sini ada satu pecahan yang awalnya panjang ya, mungkin ini kulitnya lapuk sahabat ya.
Hanya saja untuk akar baru berhasil tumbuh dari bagian sini ya, kemudian membesar seperti ini ya. Jadi tidak tidak terbuka di bagian sini ya. Walaupun memang di sini memang kurang ya untuk akar ya. Ini mungkin kita bisa buka nanti karena ini ada dua ya. Ada dua akar yang sudah cukup besar, kita atur arahnya agar bisa mengisi yang di bagian sini ya. Ini agak lebar ya. Oke, tapi secara keseluruhan cukup bagus ya, cukup baik ya. Kita tunggu saja nanti pertumbuhannya seperti apa ya. Ini sudah cukup untuk yang ketiga sahabat ya. Nah, sekarang kita cek yang bagian akhir sahabat ya. Pohon terakhir yang saya proses pecah akar atau pembentukan akar dengan metode pecah kambium ya, dan kupas kambium ya. Nah, untuk bahan terakhir sahabatku, ini dia. Kemarin sempat saya coba lihat ya sebelum saya bikin video ya. Ini untuk pohon yang terakhir ini satu pecahannya mati sahabat. Nah seperti ini, akarnya gagal tumbuh ya. Ini kemungkinan dimakan rayap atau semacamnya ya, kena penyakit ya. Jadi tentunya ada satu kekosongan yang cukup besar di sini ya, karena pecahan di bagian ini hilang ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba kerik ya untuk kulitnya ini. Nah, ini sepertinya masih hijau ya sahabat ya. Jadi bisa jadi ini akan tumbuh akar kalau kita benamkan ke media seperti ini ya. Mudah-mudahan tumbuh akar nanti ya. Nah, ini akan saya sayat dulu di bagian ini ya, agar bersih untuk potongannya. Nah, kita cek dulu ya. Oke sahabat Taksaka Bonsai, ini untuk pohon yang terakhir sahabat ya. Jadi di bagian sini sebenarnya sudah cukup bagus juga ya, dan pecahannya juga tidak terlalu lebar ya. Nah, hanya saja tadi kurangnya ya, di awal itu yang sebelah sini ini mati ya, untuk untuk pecahan kambiumnya itu. Jadi kita usahakan untuk membuat luka baru atau sayatan baru di ujung dari pecahan kambiumnya itu ya, agar bisa tumbuh akar harapannya nanti. Yang ini di sini sudah cukup bagus semua ya, saya lihat ya, sudah cukup enak, untuk pengepenannya juga cukup bagus. Nah, kemudian yang PR kita yaitu di bagian ini ya. Nah, tentu saja kalau ini hilang, ini akan sangat timpang sekali ya. Sebenarnya tidak ada pembusukan, hanya saja akarnya kurang mungkin karena faktor penyakit, mungkin bisa jadi ya sahabat ya, akarnya ini tidak tumbuh dengan baik ya. Ini tidak ada busuk sebenarnya, sampai ujung sini masih hijau sahabat. Nah seperti ini, masih bagus ini sebenarnya. Mungkin tinggal kita kubur saja ya. Saya lihat juga di bagian ujung ini sudah menutup untuk kambiumnya ya. Nah, ini mungkin kita kubur saja nanti ya, dengan pasir ya di bagian sini ya, untuk sterilisasi dulu pertumbuhan akar di sini ya. Oke sahabatku, jadi cukup ya untuk review kali ini ya, untuk bahan bonsai waru lokal program akar ya, dengan metode pecah kulit kambium dan kupas kulit kambium sahabat ya. Jadi mudah-mudahan cukup bermanfaat. Untuk pertumbuhan ke atas masih saya los ya sahabat ya, semua ini masih saya los. Nah, jadi kita tunggu lagi nanti di bagian atas kita berikan media subur dengan tambahan pupuk kandang sahabat ya. Jadi terima kasih sudah menyimak sahabatku, saya tutup saja untuk video kali ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya, support teman-teman subscriber semua di Taksaka Bonsai, sehingga saya bisa tetap berbagi proses belajar ya, kemudian teknik-teknik kreasi dan budidaya yang saya lakukan semacam ini ya. Ini sebagai bagian proses dari belajar saya di bidang seni bonsai sahabatku ya. Jadi ikuti terus, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu dengan ikhlas support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya sahabatku ya. Nah, akhir kata saya mohon maaf atas kekurangan pada video edisi kali ini di Taksaka Bonsai. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai sahabatku. Tetap semangat berkarya, salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.